Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasmi Auzan, NRP 052184000060. Nama saya Avelina Ferraria Claresta, NRP 05218400000113. Saya Zaran Syukri, NRP 0521184000-7001. Dan saya Hayu Marta Ambarawati, NRP 0018 dari kelas MPTIB. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cost management atau yang biasa dinamakan estimasi biaya. Di dalam proyek, agar tujuan proyek dapat dicapai juga dibutuhkan estimasi biaya, di mana estimasi biaya digunakan untuk menentukan sumber daya moneter yang diperlukan untuk suatu proyek, di mana itu meliputi 1. Rencana pengelolaan biaya, 2. Sumber daya manusia, 3. Scope baseline, 4. Jadwal proyek, 5. Daftar risiko, 6. Kondisi pasar, 7. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan estimasi biaya, dan yang terakhir adalah template. Untuk dapat melakukan estimasi biaya, juga diperlukan project management plan, dokumen project, faktor lingkungan perusahaan, dan aset proses organisasi sebagai masukan untuk merancang estimasi biaya. Pada project management plan itu meliputi 1. Rencana pengelolaan biaya, di mana digunakan untuk mengukur akurasi yang diperlukan untuk estimasi biaya proyek. Dan yang kedua ada scope baseline, di mana scope baseline ini yang juga meliputi 1. Scope statement, di mana scope statement itu berisi tentang asumsi-asumsi pengeluaran biaya yang terdapat pada proyek, dan juga kendala keuangan yang terdapat pada proyek. Dan yang kedua ada BBS, di mana BBS ini berisi tentang detail pekerjaan dan juga deliverable yang digunakan untuk dasar pembuatan estimasi biaya berdasarkan aktivitas dan waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu proyek. Dan yang terakhir yang terdapat di scope baseline adalah WBS Dictionary. WBS Dictionary ini berisi tentang pernyataan kerja yang terperinci terkait dengan deskripsi pekerjaan di setiap komponen WBS. Saya akan menjelaskan dokumen proyek, yaitu meliputi pertama ada Lessons Learned Register yang berisi pembelajaran dari proyek sebelumnya. Yang kedua ada Project Schedule yang berisi jadwal yang disusun berdasarkan lama waktu untuk mengerjakan proyek. Yang ketiga ada Resource Requirement yang berupa informasi terkait banyaknya resource yang dibutuhkan dalam proyek. Jadi saya akan menjelaskan dokumen proyek pada bagian Risk Register. Jadi Risk Register yaitu berupa rincian risiko yang dapat terjadi di dalam suatu proyek. Pada lingkungan perusahaan, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses estimasi biaya, yaitu meliputi kondisi pasar, informasi umum, nilai tukar mata uang, serta inflasi. Dan yang terakhir yaitu aset proses organisasi yang terkait dengan adanya Undang-Undang Kebijakan Penaksiran Biaya, Undang-Undang Perkiraan Tempat Biaya, dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Informasi, Sejarah, dan Repositori yang dipelajari. Nah, berdasarkan informasi di dalam beberapa dokumen ini, rencana pengelolaan biaya, sumber daya manusia, kemudian scope baseline, jadwal proyek, daftar risiko, kondisi pasar, dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan estimasi biaya beserta dokumen-dokumen yang telah disebutkan oleh teman-teman sebelumnya, kami melakukan proses menggunakan beberapa tools sehingga menghasilkan cost estimate, kemudian basis of estimate, project dokumen update seperti assumption log, lesson learned register, dan risk register. Nah, pada proyek sewa komputer ini, perkiraan biaya yang kami lakukan itu berdasarkan penilaian kuantitatif dari kemungkinan biaya untuk sumber daya yang kita butuhkan pada proyek sewa komputer. Nah, estimasi biaya ini juga berupa prediksi berdasarkan informasi pada titik waktu tertentu. Nah, kami melakukan perkiraan biaya mulai dari ketika proyek ini dimulai hingga proyek diakhiri. Kemudian pertukaran biaya resiko itu juga kami perhitungkan seperti make versus buy versus leasing, dan pembagian sumber daya
selama aktivitas di dalam proyek itu dilaksanakan agar mencapai estimasi biaya yang optimal seperti itu. Nah, pada proyek sewa komputer ini perkiraan atau estimasi biaya yang kami tinjau dan kami buat itu nantinya akan terus kami sempurnakan seiring berjalannya waktu, seiring dengan berjalannya aktivitas proyek. Kenapa? Karena keakuratan estimasi proyek itu akan meningkat seiring proyek itu berjalan, seperti itu. Nah, ketika proyeknya sedang berjalan, maka kita tahu apakah estimasi yang kita buat pada awal itu telah sesuai atau belum. Nah, apabila ternyata tidak sesuai dan ada sedikit perubahan, kami akan tambahkan perubahan itu sehingga memperbaiki estimasi biaya yang kita buat. Sehingga nantinya hasil akhir dan aktivitas-aktivitas selanjutnya itu akan lebih sesuai dengan estimasi biaya yang kita buat. Seperti itu. Dan dijadikan sebagai preventif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian pada proyek sewa komputer ini, estimasi biaya yang kita buat itu akan menggunakan satuan IDR atau rupiah. Kenapa? Karena melihat proyek yang kita buat, yaitu proyek sewa komputer ini berfokus di Indonesia, khususnya di Surabaya, seperti itu. Nah, berikut adalah gambaran estimasi biaya yang kita buat. Nah, di sini dilihat ada judul Activity Cost Estimate. Kemudian ada project, nama projectnya adalah sewa komputer, dan date itu adalah tanggal di mana cost estimate ini dibuat. Nah, ada beberapa kolom pada template yang kami gunakan. Nah, template ini kami ambil berdasarkan dokumen project management, website dokumen manajemen maksud saya. Nah, di sini ada kolom pertama itu adalah BBS number, work breakdown structure number. Misalnya kita menggunakan BBS number 3.1.1. Nah, kemudian di kolom selanjutnya adalah resource. Resource di sini berisi informasi tentang jenis atau tipe sumber daya yang kita gunakan. Misalnya kita bisa menggunakan sumber daya manusia sebagai pegawai, kemudian ada material yang kita gunakan atau equipment atau alat-alat yang kita gunakan dan sebagainya. Itu dimasukkan ke dalam resource. Nah, kemudian direct cost. Direct cost ini merupakan biaya langsung, biaya yang mempengaruhi proyek secara langsung. Seperti itu. Kemudian indirect cost itu adalah biaya yang tidak mempengaruhi proyek secara langsung tapi menjadi atribut di dalam proyek. Nah, contoh dari direct cost ini tadi adalah misal biaya gaji pegawai, kemudian biaya untuk melakukan training dan sebagainya. Sedangkan untuk indirect cost, contoh biayanya adalah biaya untuk melakukan sewa tempat atau biaya untuk membayar security atau keamanan, seperti itu. Nah, kolom selanjutnya adalah reserve. Di reserve ini merupakan biaya tambahan yang dijadikan sebagai cadangan. Jadi cadangan dari direct cost dan indirect cost. Apabila estimasi yang kita buat atau direct cost, indirect cost ini belum sesuai, maka bisa ditambahkan dengan biaya cadangan tadi, bisa menggunakan biaya cadangan atau reserve. Kemudian untuk kolom estimate ini adalah berisi estimasi biaya dari penjumlahan direct cost dan indirect cost serta reserve, seperti itu. Nah, untuk metode, ini adalah metode atau teknik yang kita gunakan. Kemudian asumsi atau constraint itu adalah asumsi atau batasan kita dalam membuat satu row ini. Jadi batasan apa yang mengikuti pembuatan estimasi biaya untuk row ini, seperti itu. Kemudian additional information ini adalah kolom di mana apabila ada keterangan tambahan bisa dituliskan di sini. Kemudian range ini adalah hasil akhir perkiraan atau range dari estimasi biaya.
Misalnya tadi estimasi biayanya adalah sekian, maka range-nya adalah sekian. Jadi estimasi biaya itu berada di antara range yang kita buat. Seperti itu. Nah, untuk kolom yang terakhir itu adalah confidence level. Confidence level ini menunjukkan tingkat keakuratan dari estimasi biaya yang kita buat. Semakin dekat estimasi range yang kita buat dengan estimasi biaya dan sebaliknya, maka confidence level itu akan semakin tinggi. Misal, range biayanya di sini adalah 500 hingga 510, sedangkan estimasinya adalah 504. Jadi 504 itu berada di 500 dan 510, sehingga masih sangat dekat karena masih satu digit, seperti itu. Jadi confidence levelnya adalah 9, seperti itu. Nah, inilah contoh template yang telah kita gunakan pada proyek sewa komputer, dan tadi penjelasan dari beberapa teman saya terkait dokumen-dokumen yang kita gunakan untuk menunjang pembuatan cost estimates ini. Semoga cost estimates yang kita buat pada proyek sewa komputer itu dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memperlancar proyek sewa komputer yang kita jalankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.